Beberapa waktu pun berlalu. Di dalam gedung asosiasi Hunter itu terdengar suara yang mengucapkan selamat kepada peserta ujian Hunter yang telah berhasil melewati ujian pertama. Di antara para peserta ujian yang lolos, di sana juga terlihat ada Xiaojun dan Uni yang juga berhasil melewati ujian tersebut. Sampai dengan saat ini, mereka berdua juga melalui ujian kedua tanpa masalah. Seperti yang telah kalian lihat di lapangan ujian, terdapat monster buatan yang merupakan tiruan dari monster biasa yang disebut sebagai dummy. Kalian akan lulus jika dapat memburu monster ini selama batas waktu yang telah ditentukan tanpa mengalami cedera yang serius. Banyak agen guild yang akan menonton di ruangan pengawas, jadi ini mungkin akan menjadi kesempatan kalian untuk direkrut oleh sebuah guild berdasarkan kemampuan bertarung kalian di ujian ini. Jelas salah satu juri pengawas ujian menerangkan situasi dan peraturan kala itu. Lalu terlihat inti monster itu berubah menjadi sosok monster yang besar yang persis disebutkan tadi oleh sang juri pengawas, yaitu Mr. Gami. Kemudian, peserta dari tim D nomor 1 akan melakukan ujiannya. Setelah itu, peserta nomor 5 gagal. Selanjutnya peserta tim D nomor 6. Selanjutnya, peserta nomor 12. Ucap juri pengawas memanggil peserta ujian. Tetapi semua peserta yang telah melawan monster buatan tersebut telah mengalami kegagalan dan tidak ada yang memenuhi ekspektasi para perwakilan guild. Mereka peserta yang tidak menarik. Aku mengerti beberapa peserta gagal dalam hitungan detik, tapi tidak kupercaya ada peserta yang bahkan menyerah sebelum bertarung. Ucap malah salah seorang perwakilan guild yang ada di sana. Tapi orang yang di sana itu sang Sword Sign dari Goryeo Sword House kan? Kurasa ini pertama kalinya aku melihat dia di ruang pengawas. Ucap juga salah satu agen guild yang lain yang juga melihat sang Sword Sign telah berada di sana dan mengawasi ujian yang dilakukan para hunter baru tersebut. Sword Sign, di hari pertama terjadi retakan, dia adalah hunter yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total. Dia adalah guild master yang menciptakan Goryeo Sword House yang terkenal di dunia. Dia terkenal karena memiliki kemampuan. Saat nama hunter dibesar-besarkan, dia adalah hunter yang pertama kali disebut. Itulah sedikit penjelasan tentang latar belakang sang Sword Sign. Kemudian, cerita kembali pada situasi para agen guild yang berada di sana. Kurasa aku akan berhenti menonton para peserta itu. Kau benar, yang berbakat pasti akan direkrut oleh Sword Sign. Memangnya siapa yang akan memilih guild lain selain Goryeo Sword House? Dia hampir membuat situasi di lapangan ujian menjadi buruk. Jadi kenapa dia muncul secara tiba-tiba? Itulah obrolan para perwakilan guild yang ada di sana, yang pasrah untuk bisa mendapatkan hunter baru yang berpotensi karena di sana ada sosok yang besar yaitu sang Sword Sign. Ku dengar cucunya memohon agar dia datang. Cucunya yang belum lama ini ada di berita. Ucap lagi salah satu perwakilan guild yang mengetahui informasi bahwa sang Sword Sign ada di sana dikarenakan permintaan cucunya. Setelah itu terlihat sang Sword Sign telah disapa seseorang. Ternyata yang memanggil sang Sword Sign adalah Hyun. Kakek, aku ada di sini. Ucap Hyun ke sang Sword Sign yang ternyata Hyun adalah cucu kandungnya sang Sword Sign. Siapa anak itu? Tanya sang Sword Sign ke Hyun. Dia putri dari seorang peserta yang ku kenal. Aku menjaga anak ini agar mereka melaksanakan ujiannya. Jawab Hyun ke kakeknya. Kemudian, sang Sword Sign dan Sheola saling menatap. Tiba-tiba, Sheola berucap ke sang Sword Sign bahwa ia adalah Santa Claus. Mendengar ucapan Sheola seperti itu, seketika saja suasana di sana berubah menjadi lebih ceria. Aku Sword Sign nak, bukan Santa Claus. Ucap sang Sword Sign ke Sheola. Begitu ya, tapi Sheola adalah Sheola. Saut Sheola. Mendengar perkataan Sheola yang seperti itu sontak saja membuat semua orang yang berada di sana menjadi terpesona karena keimutannya. Bagaimana menurut kakek para pesertanya? Tanya Hyun ke kakeknya. Buruk sekali, orang yang baru selesai sedikit menarik sih. Jawab Sword Sign menanggapi pertanyaan Hyun. Tiba-tiba Sheola sangat bersemangat setelah melihat ibunya sedang melakukan gilirannya untuk menjalankan ujian. Peserta tim D nomor 28, waktu penyelesaian 16 detik. Lulus, ucap juri pengawas ke Uni yang telah berhasil menjalankan ujiannya dan mengalahkan monster dummy. Sejenak Uni terdiam dan menarik nafasnya setelah berhasil mengalahkan monster dummy di dalam ujiannya. Tak lama, Uni dan Xiaojun melakukan tos karena keberhasilan Uni melakukan ujiannya dengan baik. Uni, kau hebat sekali. Puji Xiaojun ke Uni. Tentu saja, aku sudah berlatih dengan sangat keras. Saut Uni merespon ucapan Xiaojun. Semoga beruntung Xiaojun. Lanjut ucap Uni juga menyemangati Xiaojun.
Setelah itu, Xiaojun pun sudah berada di tengah arena ujian dan berhadapan dengan monster dummy. Lalu Xiaojun mulai bertarung dengan mengalirkan mana ke tombaknya. Mari kita selesaikan ini dengan cepat, pikir Xiaojun di dalam benaknya. Peserta tim D nomor 29. Ujian dimulai, seru juri pengawas ujian. Memulai sesi ujian yang dijalankan Xiaojun. Setelah mendengar instruksi itu, monster dummy yang telah diprogram untuk itu langsung saja mulai menyerang Xiaojun. Ada apa dengan peserta itu? Kenapa dia hanya diam saja? Ucap salah seorang perwakilan guild menilai apa yang dilakukan Xiaojun saat itu. Apa dia membeku karena terlalu takut? Ucap juga rekannya yang lain menambahkan. Itu kan penampilan dari seseorang yang sedang menganalisis situasi dan lawannya selama pertarungan berlangsung. Gumam sang SWAT Sign menilai sikap yang telah dilakukan oleh Xiaojun. Kemudian, monster itu pun menyerang Xiaojun dengan sangat cepat. Tetapi dengan sigap, Xiaojun dapat menghindari serangan tersebut. Aku sudah mempelajari kelemahan dari dummy selama ujian di lapangan yang tak terhitung jumlahnya sebelum regresiku. Golem yang ditiru oleh dummy itu memiliki celah yang sangat besar pada armornya. Ketemu, pikir Xiaojun di dalam benaknya setelah terus menghindar sembari mengamati kelemahan dari monster dummy itu. Dan akhirnya, Xiaojun pun melihat celah kelemahan itu. Dalam situasi pandangan Hyun yang melihat pergerakan Xiaojun yang menghadapi monster dummy itu, ia berucap di dalam benaknya. Sudah jadi pengetahuan umum kalau kelemahan dummy ada di persendiannya. Jadi kenapa Xiaojun Oppa malah menghindarinya? Apa dia sedang memikirkan strategi lain? Setelah Hyun berpikir seperti itu, tiba-tiba terlihat ekspresi Hyun dan juga sang SWAT Sign kala itu sedikit kaget melihat apa yang dilakukan Xiaojun. Ternyata saat itu, Xiaojun telah berada di atas punggung monster dummy itu. Lalu dengan segera, Xiaojun menghujamkan tombaknya di bagian celah yang sudah Xiaojun ketahui kelemahan sesungguhnya dari monster dummy. Setelah itu, Suryong langsung saja mencungkil celah yang tadi sudah ia tancapkan tombak di sana. Dan setelah bagian celah itu terbuka, Xiaojun langsung saja mengambil sesuatu dari dalam tubuh monster dummy itu. Ternyata sedari tadi yang Suryong ingin lakukan adalah mengambil batu inti dari monster dummy. Melihat apa yang Xiaojun telah lakukan, itu membuat para wakil guild yang ada di sana menjadi sangat terkejut. Begitu juga dengan Hyun dan SWAT Sign, mereka juga ikut kaget, tak menyangka hal yang dilakukan Xiaojun untuk mengalahkan monster dummy seperti itu. Setelah Xiaojun mengambil inti core dari monster dummy, ia pun dengan cepat menyingkir dari monster dummy tersebut yang sebentar lagi akan hancur. Terlihat Xiaojun juga telah bisa menguasai mananya sehingga ia dapat menyelimuti kakinya dengan mana sama seperti yang Hyun perlihatkan di pertarungan melawan bos dungeon sebelumnya. Sembari berdiri dengan PD-nya, monster dummy itu pun hancur berkeping-keping di belakang Xiaojun. Peserta tim D nomor 29, waktu penyelesaian 14 detik, lulus, ucap juri pengawas, menyampaikan bahwa Xiaojun telah berhasil melewati ujian ketiganya. Melihat pertarungan Xiaojun itu, peserta lain yang ada di sana menjadi sangat terkesima dengan kemampuan Xiaojun. Jadi, pemuda itu orang yang ingin kamu perlihatkan padaku ya? Ucap sang SWAT Sign ke Hyun. Dia luar biasa kan? Saud Hyun merespon ucapan kakeknya. Dapat mengidentifikasi kelemahannya saja sudah hebat, tapi tidak kusangka dia memikirkan strategi untuk mengeluarkan core-nya seperti itu. Sungguh pemuda yang berbakat, ucap lagi sang SWAT Sign memuji kemampuan Xiaojun. Kemudian, Shin berpindah di tempat makan. Selamat atas kelulusan kalian. Perut kalian pasti kosong setelah melakukan ujian, jadi pasti kalian lapar. Aku menraktir kalian sebagai ucapan selamat, jadi silakan menikmatinya, ucap Hyun dengan ekspresi yang sangat bersinar ke Xiaojun juga Uni. Tapi Hyun, tempat ini terlihat sangat mahal, saud Uni yang sedikit memprotes tempat makan mereka. Aku sudah membayarnya. Saat kamu menjadi hunter, selanjutnya kamu yang traktir ya Uni, ucap lagi Hyun menanggapi ucapan Uni sebelumnya. Iya tentu saja, bukan hanya selanjutnya, tetapi yang setelah itu juga, balas Uni ke Hyun. Kukira dia akan berbicara tentang mendaftarkan kami ke guildnya. Mungkin aku terlalu mencurigai Go Hyun. Gumam Xiaojun di dalam benaknya memikirkan sikap Hyun terhadap mereka. Untuk setiap perbuatan baiknya, aku memang merasa bersyukur. Tapi aku juga merasa ada motif tersembunyi di baliknya. Bahkan hanya karena aku telah melihat semua sisi dari Go Hyun sebelum regresiku, tapi juga karena dia merupakan cucunya dari sang SWAT Shen. Tapi sepertinya dia tidak memiliki niat buruk, dan karena aku sudah beregresi, mungkin reaksiku sudah berlebihan. Lanjut pikir Xiaojun menilai sikap Hyun.
Opa, panggil Hyun ke Xiaojun. Saud Xiaojun. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Senjata yang Opa dan Uni gunakan, boleh aku mengetahui dari mana Opa mendapatkannya? Ucap Hyun bertanya ke Xiaojun. Mendengar pertanyaan Hyun seperti itu membuat Xiaojun menjadi sedikit kaget. Jika aku memperkenalkannya, Hyun pasti akan membuat kakeknya Sang Sword Shine bertemu dengan Pak Tua Kang Cheol, generasi pertama Sang Hunter Sword Shine pertama, dan orang yang akan menjadi blacksmith terkenal di dunia, Kang Cheol. Tapi itu adalah sesuatu yang seharusnya terjadi jauh di masa depan. Pikir Xiaojun menilai kondisi masa depan telah berubah lebih cepat daripada masa lalu.